Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke, kali ini saya dapat rongsokan Nokia 6600 Legend. Nah, ini saya dapat dari lapak rongsokan kemarin ya. Dan video kemarin juga sudah saya cek di multi USB ya, USB detektor. Nah, ternyata tegangan arusnya 0,9 ya, jadi masih normal ya untuk golongan Nokia ya. Oke, kita lanjut aja, kita cek pakai baterai, dan baterainya BL5C ya. Baterai sudah saya tembak pakai casan kodok ya, atau desktop ya. Ya, kita lanjut tombol power. Nah, ini sebelumnya saya sudah cek ya, untuk handphonenya normal ya, tapi ada masalah di bagian tombol di navigasinya, pakai tombol semuanya error dia. Insert SIM, oke, kita pakai SIM card ya, soalnya kalau handphone jadul tidak bisa masuk menu kalau nggak pakai SIM card. Kita masukkan saja SIM card yang sudah mati ya, ini SIM cardnya sudah mati. Kita coba. Oke, ini sudah jabat tangan Nokianya. Nah, ini kan ada tombol tengah saja, ini sudah masuk ya. Kita pas sudah masuk, dia tombolnya nggak ada yang mau dia. Nah kan, nggak ada yang mau. Nah, tombol menu pun juga tidak mau ya. Tombol ini, tombol tutup telepon, tombol merah nggak bisa. Tombol angkat telepon juga nggak bisa. Semuanya kena ya. Navigasi kiri nggak bisa. Oke, tuh kadang-kadang dia begini ya. Oke, ini SIM card kendor ya, jadi keadaannya seperti itu. Kita tes, kadang-kadang dia tombolnya jalan sendiri ya, mencet-mencet sendiri gitu. Jadi tidak macet doang, dia mencet-mencet sendiri, kadang-kadang dia jalan sendiri gitu. Oke, kita lanjut bongkar. Oke, kita lanjut bongkar handphonenya. Dari casing depan dibongkarnya. Ini belum saya servis ya, baru saya dapat, terus saya cek pakai USB tester. Kita buka. Kita buka bautnya, di bagian depan ini ada 4 ya. Oke, ini sudah terbuka. Kita buka bagian ini dulu ya, tombol ini, tombol power. Nah kan, dia modelnya di slot gitu. Terus kita buka bagian frame LCD-nya ya, seperti itu ya. Dorong, keluarin ya, terbuka frame-nya. Terus kita ambil soketnya dulu ya, amankan. Nah, sudah terlepas LCD-nya, baru kita lepas bagian frame-nya, frame tulang tengah. Jadi kalau misalkan kita lepas langsung frame semuanya, belum dicabut LCD-nya, ini akan putus ya, ketarik. Ini fleksibel, ini fleksibel LCD, jadi dia masih nyangkut begini. Ini kan ada frame tengahnya, LCD-nya nyangkut, ditarik putus, fleksibel robek, biasanya begitu ya. Oke, baru kita lepas. Sini ada pengaitnya ya, jadi seperti itu ya.
Jadi kalau tadi masih begini, LCD-nya masih dalam begini ya, kan begitu, terus langsung cabut semua begini ya. Ini ketarik nih, ini yang ini ketarik fleksibel ini kan, dia masih di dalam frame. Oke, kita sudah, nah ini kita sudah bongkar ya. Kemudian ini mesinnya kita lepas. Oke, sudah terlepas semua. Ini penampakan mesin dari Nokia 6600. Nah, ini kita lepaskan, gak usah buru-buru kalau bongkar Nokia, soalnya kalau handphone jadul tuh sudah agak ketas ya dia. Saya dapat begini ya, penampakan mesinnya ya, dari Nokia 6600, dan saya dapetin seperti ini ya, dari rongsokan. Sudah banyak korosi nih, korosi bagian sini korosi. Oke, kita bersihkan dulu ya bagian mesin. Kita lepas kalengnya dulu, penutup kaleng, tutupi dulu kameranya. Nah, saya gunakan kayak gini ya. Tuh. Ini aluminium foil, bisa didapetin di pasar, bisa ya, atau material juga ada. Jadi fungsinya juga untuk saat kita remote AC bisa kita tutupin begini ya, bagian-bagian yang nggak mau kena panas ya. Ini anti panas. Nah, ini saya akan tutupi ya bagian lensa kameranya, aluminium foil. Nah, seperti ini. Oke, sudah tertutup rapi, baru kita bersihkan. Kita bersihkan semua dari korosi. Nah, kita bersihkan tuh area ini juga, soket, area soket fleksibel. Terus ini bagian komponen yang papan tombol ya, penghubungnya ini. Nah, kebanyakan kasus nih error tombol Nokia 6600 ya. Ini soket penghubung ini ya, itu salah satu pinnya tuh tidak menempel ya. Kadang dia karat atau korosi pin-pinnya ini, jadi tidak menempel di bagian pin di papan tombol. Nah, ini pinnya, kadang ini bermasalah, kadang juga ini yang bermasalah. Kita bisa cek dua-duanya ya. Nah, kita bersihkan saja ini dulu. Oke, ini sudah dibersihkan ya, sudah saya bersihkan dengan thinner. Nah, ini yang paling penting, kita harus bisa pin-pin ini nih, kuningan-kuningan ini kita korek ya, dikorek seperti ini supaya dia lebih koneksinya lebih terhubung ya, lebih mantap terhubungnya. Nah, ini kita jengatkan seperti ini ya, pelan-pelan ya jengatinnya, jangan terlalu lebar, bisa patah ya. Nah, kemudian ini pin ini kita harus klik juga. Nah, cara ngeriknya tuh begini ya, dari samping ini seret gitu aja udah. Tuh, dikerik ya, seperti itu ya, pelan-pelan, jangan terlalu ditekan ya, bisa patah nih pinnya, soalnya seperti kawat ya, beruncing, gampang mudah patah, lebih mengikat pin-pinnya nih. Oke, kita selesai, udah bersihkan semua ini bagian mesin. Kita lanjut ke bagian
tombol, papan tombol. Kita lepaskan dulu ya bagian depan ini. Oke, sudah terlepas nih. Ini saya lepas bagian ini ya, bagian ini dulu. Biasanya tuh kenanya di sini ya. Nah tuh, seperti ini keadaannya tuh. Sebentar. Ya kan, penuh dengan korosi, sampai gosong-gosong kayak gini, hitam-hitam tuh. Kita lepas dulu pelan-pelan. Nah, kita coba bersihkan dulu. Nah, ini kan lebih bersih dan mengkilap daripada yang tadi yang kusam dan banyak karat-karatnya. Ini saya kerik ya, sudah saya kerik semua. Dan ada juga bagian yang lepas nih tuh, lepas tadi di sini nempel ya. Kita tempel lagi, tambahin lem LCD. Udah secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Kemudian kita tempel lagi. Yuk, bersihkan ini ya. Oke, kita bersihkan, kita korek lagi gitu, kayak gini kan. Dan lebih cepatnya kita pakai thinner, dibantu pakai cairan thinner bisa ya, lebih cepat. Oke, sudah saya kerik, sudah kinclong ya. Nah kan, ini tadinya hitamnya hilang ya. Kita coba lepas lagi ya. Ini tadi kan ternyata navigasi ini nggak mau ya. Kita lepas dulu ya. Lepasnya ditarik ke atas kan, begini tadi, tarik ke atas ini ya, set gitu. Terus kita buka nih bagian bawah. Kita lepas dulu dari bawah ya. Tarik pelan-pelan ya, tarik pelan-pelan. Kita tambahkan cairan thinner supaya lebih mudah. Dia utamakan dia lepas dulu ini ya, dari sini, dari rumahnya. Takutnya saat diambil malah putus nih bagian fleksibel ini nih.